Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-37-nya. Kalian tentunya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir halaman dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter lalu? Ya, tepat sekali setelah mendapat arahan serta nasihat dari Shin, akhirnya Percival berhasil mendapatkan sebuah teknik baru. Teknik baru yang membuatnya dapat menggabungkan kekuatan sihirnya dengan pedang naga. Dan mengejutkannya, setelah berhasil menguasai teknik tersebut, Percival bisa memotong tanduk Kelly dengan sekali tebasan. Padahal saat belum menguasai teknik ini, dengan semua serangan yang dia miliki, Percival hanya mampu memberikan sedikit goresan pada tanduk monster berjenis Carnunos ini. Di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-37, setelah salah satu tanduknya terpotong, tentu saja hal itu membuat Kelly menjadi sangat marah lantaran merasa kesakitan. Tapi meski Kelly sedang marah, Percival malah tidak memperdulikannya, karena dia lebih mengedepankan rasa terkejut serta kebingungannya setelah melihat efek dari serangannya. Lalu di saat itulah Shin mulai memberi penjelasan kenapa serangan Percival menjadi jauh lebih kuat setelah menggunakan teknik barunya. Yang ternyata menurut rubah yang satu ini, jika sebuah senjata dialiri dengan kekuatan sihir, maka daya serangannya akan meningkat sebanyak 2-3 kali lipat. Dan menariknya lagi, kalau sihir yang dialirkan merupakan tipe penghancur, menurut Shin efeknya akan jauh lebih besar lagi. Yaitu jika yang dialirkan merupakan sihir tipe lain akan memiliki peningkatan sebanyak 2-3 kali lipat. Tapi kalau yang dialirkan merupakan sihir tipe penghancur, maka peningkatan kekuatan senjatanya bisa meningkat sebanyak hampir menjadi 10 kali lipat. Dan karena sihir Percival mempunyai beberapa tipe yang di dalamnya termasuk juga ada tipe penghancur, itu berarti tebasan pedangnya saat ini 10 kali lipat lebih kuat serta tajam daripada sebelumnya. Oleh sebab itulah tidak mengherankan jika setelah menggunakan teknik barunya, sang tokoh utama kita ini dapat memotong tanduk milik Kelly dengan sangat mudahnya. Walau tengah bertarung sembari mendengarkan penjelasan dari Shin, rupanya Percival tidak lengah sama sekali. Buktinya ketika Kelly sekali lagi menerjangnya, sang tokoh utama kita ini dengan sigap langsung menghindar sembari tidak lupa untuk melancarkan serangan. Dan serangannya kali ini lagi-lagi juga berhasil memotong sisa tanduk milik Kelly, yang membuat saat ini kedua tanduk kepunyaan monster Carnunos telah terpotong semuanya. Artback saat melihat kejadian tersebut tentu saja menjadi terkejut. Terkejut lantaran tidak menyangka kalau Percival bisa menjadi sekuat itu. Akan tetapi jika Art terkejut, pastinya Nasian serta Tony juga mengalami hal yang serupa. Cuma bedanya kalau mereka berdua terkejut karena senang ketika melihat pencapaian temannya. Bahkan saking senang dan bersemangatnya, Nasian sampai diperlihatkan mulai melakukan kebiasaan buruknya, yakni suka menggigit bibirnya sampai berdarah lantaran merasa sangat senang. Dan Percival sebagai anak yang polos tentu saja merasa sangat senang juga saat mendapat pujian dari kedua temannya tersebut. Bahkan saking senangnya dia sampai tidak sadar jika Kelly telah berada di dekatnya sambil membuka rahangnya untuk menerekamnya. Anne yang melihat kejadian itu tentu saja menjadi sangat terkejut. Dan dalam keterkejutannya ini dia berteriak kepada Percival supaya jangan merasa senang dulu. Tapi semua itu sudah terlambat. Sebab sebelum sempat bereaksi, Percival sudah terlebih dulu berhasil diterkam oleh Kelly dengan rahang besarnya. Entah itu Donnie, Nasian, ataupun Anne pastinya menjadi sangat khawatir ketika melihat Percival diterkam oleh monster Carnunos. Dan kekhawatiran mereka itu dibuktikan dengan bergegasnya ketiga orang tersebut menuju ke tempat Percival berada. Bergegas karena ingin menyelamatkan Percival dari cengkraman Kelly. Percival yang sudah masuk ke dalam mulut Kelly sebelum terkoyak oleh gigi tajam, ternyata dia masih sempat untuk mengaktifkan kekuatan sihirnya. Dan dengan terbungkus oleh gelembung kekuatan sihirnya, Percival pun selamat dari mara bahaya. Namun yang menariknya, kalau menurut saya bukanlah mengenai Percival yang dapat bertahan dari terkaman Kelly, melainkan tentang sikapnya Nasian yang langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan Percival. Di mana setelah dia bergerak, sang apoteker ini langsung menggunakan teknik Mistiren Belladonnanya. Dan teknik ini Nasian arahkan ke arah hidung dari Kelly.
Kelly yang tanpa sadar menghirup kabut obat tidur yang tercipta dari teknik sihir kepunyaan Nascience memang diperlihatkan seketika itu juga langsung mengantuk berat dan berakhir tertidur pulas. Lalu saat kesadarannya telah digantikan dengan tidur nyenyak, membuat cengkraman rahangnya pun menjadi melemah. Yang hal itu pada akhirnya dimanfaatkan oleh Percival agar dirinya dapat terbebas dari rahang monster Cernunnos ini. Donnie, Nascience, serta Anne akhirnya bisa merasa lega setelah melihat Percival selamat dari cengkraman rahang Kelly. Dan Percival tentunya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Nascience. Karena ternyata dia telah menyadari pertolongan yang diberikan oleh Nascience kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan Kelly, pastinya perhatian dari Donnie, Percival, Nascience, serta Anne akan kembali tertuju pada Art. Tapi yang mengejutkannya saat mengetahui perhatian semua orang tertuju pada dirinya, sang kesatria suci ini malah diperlihatkan langsung melarikan diri. Melarikan diri dari medan pertempuran. Dan sambil berlari, lucunya Artback juga mengatakan kalau apa yang dia lakukan kali ini merupakan strategi mundur. Atau dengan kata lain, dia tidak mengakui kalau dirinya telah melarikan diri. Karena dengan kekeh, kesatria suci ini menganggap aksinya tersebut sebagai sebuah strategi mundur. Di manga Mokushiro Neon Kishi chapter ke-37 ini, setelah melihat Art melarikan diri, pada awalnya Donnie menyarankan supaya mereka membiarkannya saja. Namun saran Donnie tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Percival. Soalnya menurut sang tokoh utama kita ini, mereka harus tetap mengejar Art. Atau paling tidak mereka harus mendapatkan kembali kristal amber dari 4 malaikat. Sebab jika kristal tersebut tidak berhasil direbut kembali, maka para iblis akan selamanya terjebak di dalamnya. Dan mereka semua pada akhirnya akan dihabisi oleh Art ataupun Arthur. Dan kejadian seperti itu pastinya tidak diinginkan oleh Percival. Pasalnya walau semua warga desa adalah iblis, mereka semua sebelumnya telah memperlakukannya dengan baik. Bahkan salah satu iblis merah yang bernama Dolcomonte sampai menjadi salah satu temannya. Memang benar di chapter ini Percival sempat melakukan pengejaran kepada Artback. Akan tetapi lantaran Art mengetahui betul tata letak pegunungan Dalplare, jadinya kesatria suci ini pada akhirnya bisa bersembunyi dan berhasil melarikan diri dengan aman dari pengejaran Percival. Dan setelah Percival gagal menangkap Art lalu kembali ke tempat teman-temannya berada, inilah sang kepala desa sembari mengembalikan helm memberikan sebuah petunjuk kepada Percival dan yang lainnya. Petunjuk mengenai kemungkinan di mana Art melarikan diri serta bersembunyi. Dan menurut sang kepala desa ini, kemungkinan besarnya Artback sekarang tengah bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Gua Kristal. Gua dengan sebuah labirin alami yang kompleks. Lalu kenapa kepala desa berasumsi seperti itu? Lantaran Gua Kristal letaknya berada di dekat desa. Jadi gua tersebut bisa dibilang merupakan tempat yang paling tepat untuk dijadikan tempat pelarian sekaligus persembunyian. Tentu saja setelah mendengar informasi tersebut, dengan penuh semangat Percival mengajak teman-temannya langsung menuju ke Gua Kristal untuk menyelamatkan Dolcomonte beserta seluruh warga desa. Tapi yang menarik dari kejadian ini kalau menurut saya bukanlah hal itu. Melainkan ada dua kejadian lainnya. Yaitu yang pertama diperlihatkannya betapa kesusahannya Percival mengenakan helmnya kembali. Sebab dia harus meminta tolong kepada Anne untuk melakukannya. Sedangkan hal yang menarik kedua adalah jawaban yang diberikan Percival pada kepala desa. Karena di chapter ini, kepala desa memang ditunjukkan bertanya apakah benar Percival masih mau membantu para warga desa meskipun sudah mengetahui kalau semua penduduknya merupakan iblis. Sebuah klan yang dulu telah menyeret umat manusia ke dalam teror peperangan berdarah yang terjadi secara terus-menerus sampai perang suci terakhir usai. Dan sang tokoh utama kita ini dengan bijaksana menjawab jika dia tidak melihatnya seperti itu. Lantaran menurut Percival, walaupun kakeknya telah dibunuh oleh manusia yaitu ayahnya sendiri, bukan berarti dia harus membenci semua umat manusia. Lalu walau ayahnya merupakan seorang kesatria suci yang kejam, bukan berarti juga Percival harus menyerah untuk menjadi seorang kesatria suci. Dengan kata lain, jawaban yang diberikan Percival pada kepala desa di chapter ini mempunyai arti sebenarnya yang dibenci seharusnya cukup individunya saja. Tidak perlu membenci golongan atau rasnya. Karena menurut sang tokoh utama kita ini, selama orang itu baik kepadanya, tidak masalah orang tersebut merupakan manusia atau tidak. Bahkan walaupun mereka iblis, selama bersikap baik, Percival juga akan bersikap baik pula kepada mereka.
Oleh sebab itulah karena para warga desa yang semuanya merupakan iblis sebelumnya telah bersikap baik kepadanya, membuat Percival kali ini juga akan bersikap baik pula kepada mereka dengan cara menolongnya dari tangan kesatria suci Ardbeg. Saat mendengar jawaban yang diberikan oleh Percival, tentu saja membuat kepala desa merasa sangat tersentuh. Yang hal itu dapat dilihat dari raut wajah serta ucapannya. Dan karena sekarang dia sudah yakin dengan ketulusan Percival, sang kepala desa ini pada akhirnya meminta tolong serta mengandalkan sang tokoh utama kita ini untuk menyelamatkan para warga desa yang telah ditangkap oleh Ardbeg. Namun bukan itu yang menarik dari apa yang dilakukan serta dikatakan oleh kepala desa. Soalnya kalau menurut saya yang menarik adalah saat orang ini mengatakan jika anak laki-laki anggota Moukushiro Kunoyon Kishi telah diramalkan akan menyebarkan harapan ke seluruh dunia. Lalu kenapa ucapan ini bisa menarik? Pasalnya ramalan yang dipercaya oleh Arthur beserta para pengikutnya sangat berbeda dengan ramalan yang diucapkan oleh kepala desa. Sebab Arthur dan para pengikutnya mempercayai kalau keempat anggota Moukushiro Kunoyon Kishi akan menyebabkan kehancuran bagi dunia. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa ramalan yang dipercaya kedua kubu ini berbeda? Lalu sebenarnya ramalan manakah yang benar? Setelah mengikuti alur ceritanya, seharusnya kalian sudah mengetahui ramalan mana yang benar dan kubu siapa yang menyebarkan ramalan yang sesuai dengan faktanya. Karena jarak antara desa dengan gua kristal dekat, dalam waktu singkat kelompok Percival akhirnya sampai di tempat tersebut. Tapi menariknya ketika baru sampai di mulut gua, lagi-lagi Shin merasakan kekuatan sihir yang mengerikan. Kekuatan sihir yang Shin katakan sebagai miliknya. Dan jujur saja saya masih tidak tahu sihir menakutkan milik siapa yang Shin katakan kali ini. Karena seharusnya sihir tersebut bukanlah kepunyaan Art. Soalnya saat melihat Art, Shin tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Setelah kelompok Percival memasuki gua, kita memang bisa melihat banyaknya percakapan di antara mereka. Mulai dari membahas mengenai kebenaran ucapan kepala desa yang mengatakan jika gua tersebut sangat rumit dan membuat orang yang memasukinya mudah tersesat. Aneh yang mengatakan kalau kristal yang ada di dalam gua sangat cantik. Sampai Doni yang menanyakan apakah kristal-kristal tersebut bisa dijual atau tidak untuk mendapatkan uang juga ada dalam percakapan mereka. Dan setelah melakukan percakapan yang bisa dibilang tidak terlalu penting itulah akhirnya Percival mulai menyadari sesuatu. Yaitu dia mengatakan jika Art adalah kesatria suci terlemah yang pernah dia lawan. Itu artinya dia lebih lemah dari Ironset serta Belegard. Sebab dua kesatria suci itulah yang selama ini pernah dihadapi oleh Percival. Dan aneh yang mendengar hal itu mengatakan kalau kemungkinan Ardbeg merupakan seorang pemula dari kelompok kesatria suci pengikut Arthur. Sedangkan Ironset serta Belegard merupakan kesatria suci veteran. Makanya kenapa Art lebih lemah daripada Ironset serta Belegard. Akan tetapi kalau aneh berpendapat demikian berbeda halnya dengan Nasiens. Soalnya Nasian malah khawatir dengan kekuatan sihir milik Ardbeg. Karena bisa saja kekuatan sihir Art kemungkinan bukan tipe penghancur atau perusak bahkan modifikasi. Makanya selama melawan Percival ataupun aneh, kesatria suci yang satu ini tidak pernah menggunakan kekuatan sihirnya. Dan ternyata tebakan Nasiens itu terbukti benar. Sebab Art sendiri yang mengakui kalau dirinya bukanlah seorang kesatria suci tipe petarung. Oleh sebab itulah untuk memanfaatkan kekuatan sihirnya dengan maksimal, kesatria suci yang satu ini membuat rencana dengan memaksa kelompok Percival agar mengikutinya menuju ke gua kristal. Dan karena kekuatan sihirnya membutuhkan proses pengaktifan yang lumayan lama, tempat seperti labirin yang ada di dalam gua kristal menjadi sangat sempurna. Lantaran dengan begitu dia dapat mempersiapkan kekuatan sihirnya agar bisa mengenai kelompok Percival dengan telak. Dengan begitu, maka entah itu Percival, Doni, Nasian, ataupun aneh akan dapat dengan mudah untuk dikalahkan. Memang benar, meski di dalam gua kristal Art telah membuat jebakan, Doni ataupun Percival sama sekali tidak merasa takut. Buktinya mereka berdua malah dengan lantang menantang Ardbeg. Hanya saja lantaran setelah Doni serta Percival memberikan tantangan manga Moukushiro Kunoyon Kishi chapter ke-37 ini harus berakhir, jadinya untuk sekarang kita masih belum tahu jebakan apa yang telah dipersiapkan oleh kesatria suci pengikut Arthur yang satu ini. Kira-kira seperti apakah sebenarnya kekuatan sihir Ardbeg? Dan apakah Percival beserta teman-temannya akan terkena sihir milik kesatria suci ini? Lalu akan seperti apakah akhir dari pertarungan mereka pada akhirnya?
Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Dan satu-satunya cara untuk mengobati rasa penasaran ini adalah dengan mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu jawabannya dapat kita ketahui setelah membaca kelanjutan ceritanya di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-37-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.